Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari yang bersukacita kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Biarlah pujian, pengagungan, nyanyian kita yang terbaik kita persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus, amin. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mari kita bersama-sama memuji, meninggikan Tuhan, menaikkan syukur, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami hanya bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang spesial. Kami boleh datang Tuhan memuji, meninggikan Engkau, menaikkan syukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Sungguh ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik melalui hidup kami, pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Hanya bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Satu hal yang pasti saat Engkau ditinggikan, sukacitamu turun atas setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu yang kudus. Bila ada kuasa iblis yang akan mengganggu kami, usir kami, tolak hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorak bagi nama-Mu yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji, meninggikan Tuhan. Haleluya. Mari beri pujian-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Tiada taranya, semua. Tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya. Katakan, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan, tak tergantikan. Semua ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang, yang tak lekang oleh waktu. Amin. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Mari lebih semangat katakan haleluya. Semua. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, oh, oh. Mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan, tak tergantikan. Hey, nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang, yang tak lekang oleh waktu. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Semua katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Lebih keras katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu. Oleh sebab itu kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang, yang tak lekang.
Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Mari masuk hadirannya dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat Engkau ditinggikan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang nikmatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan menggerakkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Semua Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, mari bermasmur. bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Semua masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. lagi katakan saat. Saat hati bersyukur, Amin. dan jiwa pun terasa Sungguh jiwa kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. dalam Yes. saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi katakan saat. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Amin, amin. hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun Katakan terangkat, Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi katakan. Tuhan hadir dalam Pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Mari yang percaya Tuhan hadir di sini, beri tepuk tangan sekali yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah ragu akan kasih setia-Mu.
Janji-Mu iya dan amin. Kami percaya Tuhan, karena apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Mari katakan, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari pujikan dengan segenap hatimu. Bersama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Ini pernyataan kami pagi hari ini Tuhan. Kami tak akan pernah ragu akan janji. Tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sekali lagi jemaat sendiri pujikan pujian ini, katakan, tiada pernah. Amin Tuhan. Ya Yesus. Amin, amin. Bersama katakan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau
Yesus sertaku. Haleluya, Engkau selalu besertaku. Tak ada yang seperti-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkau sungguh baik. Haleluya, we worship You Lord. Kami sembah Engkau. Engkau Allah yang baik, dahsyat perbuatan-Mu. Haleluya. Mari bawa penyembahan-Mu, pujian-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Mari buka hatimu lebih lagi, menyembah. Haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, Yesus, ya Rama, ya Rama. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kami sembah Engkau. Mari pribadi lepas pribadi datang sama Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan melalui penyembahan-Mu yang terbaik. Bawa hatimu, bawa hidupmu yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Lord. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Sikiara maya la 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 la. Haleluya, haleluya. Ya Rama, ya la 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 la. Sikiara wara 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 wara. Yesus, Engkau sungguh baik. Kirama ya la 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 la. Sikiara wara 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 wara. Sikiara wara 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 wara. Engkau jamah setiap kami pagi hari ini. Engkau lawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, entah itu baik, entah itu buruk Tuhan, kami mau tetap bersyukur. Karena kami punya Allah yang dahsyat luar biasa, Allah yang baik, Allah yang menjanjikan hidup yang kekal bagi umatnya yang bergantung dan percaya kepada Sikiara maya la 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 la. Sikiara wara 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 wara. Apapun yang terjadi, Engkaulah tetap Allah kami. Sikiara wara 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 wara. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan mari jemaat terkasih kita bangkit berdiri. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. sebab Yesus sertaku. Lebih lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan haleluya.
Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang baru yang Kau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh hadir di rumah Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Kau. Kami boleh beribadah Tuhan. Biar Engkau yang akan senantiasa memimpin kami. Untuk kami sungguh-sungguh memuliakan Kau, mencari wajah-Mu. Untuk kami beribadah dengan benar Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Biar firman itu boleh menguatkan, meneguhkan kami, bahkan juga menegur kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan biarlah Engkau menjadikan kami semuanya pendengar yang sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita semuanya. Dari tempat ini saya juga menyapa seluruh jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat beribadah bersama GBI The Chosen Community Surabaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini telah hadir hambanya. Untuk itu kita berikan sambutan yang hangat kepada Pastor Andi Setiawan dari Bandung. Selamat pagi, apa kabar? Buat yang di rumah yang menyaksikan juga selamat pagi. Saya mau ajak kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, dan saya percaya, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara juga diberkati, amin. Dan saya pikir itu sebuah modal yang baik bahwa Allah hadir bersama kita, Allah hadir dalam hati saudara dan saya, Allah hadir di tengah-tengah kita. Saya akan banyak bahas 2 sesi ini tentang eklesia, tentang gereja Tuhan, tentang mimpi Tuhan, ya. Sebab saudara sedang membangun sebuah pelayanan, saudara sedang membangun sebuah gereja, dan saya harap kita membangunnya dengan arah yang tepat. Hidup kita cuma satu kali, ini yang selalu menjadi prinsip saya, hidup kita cuma satu kali. Jangan sampai satu kali ini kita salah membangun, amin. Jangan sampai satu kali ini kita salah jalan, apalagi kalau kita dapat kesempatan melayani Tuhan, kita dapat kesempatan untuk dipakai Tuhan, ayo kita pakai semuanya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan cuma membangun gereja untuk apa yang kita mau sendiri, tapi kita bangun gereja seperti apa yang Tuhan mau. Ya, nah saya mau ajak kita lihat sebuah lukisan dulu, sebuah lukisan yang luar biasa, dan saya percaya begitu lukisan ini ditampilkan, saudara akan tahu ini tentang apa. Titanic, sebuah peristiwa yang luar biasa, kapal yang pada zaman itu terbesar, kapal yang membuatnya bilang ini kapal tidak akan pernah bisa tenggelam, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi justru di pelayaran yang pertama dia langsung tenggelam. Dan ada sekitar 2.000 orang di dalamnya dan 1.500 orang, 2/3-nya tidak bisa diselamatkan. Mati tenggelam pada saat itu, 1.500 lebih. Dan hanya 1/3 atau 700 orang yang bisa diselamatkan dari kapal ini. Tapi yang menarik dari kapal ini sebetulnya bukan besarnya kapal, bukan bencananya, bukan chaosnya, bukan yang lain. Kalau saudara lihat tema dari lukisan ini persis ada di tengah-tengah di bagian depannya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah itu dia temanya. Temanya yang saya kasih lingkaran putih itu. Ini tema si pelukis. Saudara enggak kelihatan ya? Oke. Nah kira-kira begitu bisa lihat. Apa yang dia mau gambarkan? Dia mau menggambarkan bahwa begini loh, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah orang mengalami bencana, di tengah-tengah orang mengalami malapetaka, tetap ada orang-orang, ada beberapa orang yang memperhatikan orang yang lain. Maaf kalau tidak terlalu jelas, tapi begini, ada orang yang sedang menolong, ada seorang ibu yang lagi berusaha mengangkat seorang pria untuk masuk dalam skoci. Sementara yang lain kalau saudara lihat, orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, orang sibuk meratapi nasibnya,
hanya sedikit orang yang sedang menolong orang lain untuk bisa ikut diselamatkan. Begitu juga dengan hari-hari kita saat ini. Kita sedang mengalami banyak bencana, kita sedang mengalami banyak boleh dibilang bencana kan, pandemi yang luar biasa. Dan apa yang terjadi sama kita? Apa yang terjadi sama saudara dan saya? Kira-kira kita ada di sini, saudara dan saya ada di mana? Apakah kita sibuk cari sekoci untuk diri kita sendiri? Kita sibuk meratapi, memukul diri untuk nasib yang terjadi? Atau kita juga mau memperhatikan orang lain, menolong orang lain? Kira-kira bagaimana kondisi gereja Tuhan hari-hari ini? Hari ini seperti tenggelamnya Titanic ini, begitu juga yang terjadi sama kota Surabaya, begitu juga yang terjadi sama Indonesia, dunia. Ya kita ngomong Surabaya dulu aja. Nah, kira-kira bagaimana gereja Tuhan hari-hari ini? Gereja Tuhan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Gereja Tuhan sibuk diskoci penyelamat yang penting gua selamat, peduli amat orang lain. Atau gereja Tuhan sibuk berbagi berkat, berbagi pertolongan, berbagi kekuatan dengan sesamanya. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang gereja Tuhan lakukan, kalau saya bilang gereja Tuhan berarti seluruh gereja Tuhan, tubuh Kristus, itu menunjukkan isi hati kita masing-masing. Itu menunjukkan siapa yang memerintah dalam hati kita masing-masing. Siapa sebetulnya yang memerintah? Kita lihat slide berikutnya. Makanya Alkitab bilang ini, jagalah hatimu, bukan yang ini sih, yang gambar hati, ada? Ah itu dia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya Alkitab bilang ini, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena hidup kita terpancar dari sana. Kalau hati kita egois, kita pasti sibuk cari sekoci masing-masing. Nggak mikirin orang lain. Kalau hati kita terluka, maka kita malah akan mensyukuri kecelakaan orang lain. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Nah, bagaimana hati saudara dan saya bisa dilihat dari bagaimana hidup kita berjalan. Amin. Ya, saudara ingat Tuhan kita Yesus waktu disalibkan, dia bilang ini, waktu lagi kesakitan luar biasa, orang lain tuh kalau disalib saudara menyumpahi yang menyalib. Mereka akan diludahi, mereka akan dilempari, dicemooh banyak orang. Tapi Tuhan Yesus waktu disalib, dia justru bilang nih, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat, apa yang mereka perbuat. Di dalam kesakitan dia justru mengampuni orang yang menyakiti. Di dalam dipermalukan begitu rupa, justru dia melepaskan pengampunan, melepaskan berkat untuk orang yang menyakiti dia. Kok bisa? Yesus memang Tuhan, tapi juga 100% dia saat itu mengambil rupa sebagai manusia. Dia bisa menderita kesakitan, dia bisa merasakan kesakitan. Tapi waktu hati terjaga, maka dari situ terpancar kehidupan. Amin. Waktu hati saudara dan saya dijaga, apapun yang terjadi kita bisa melepaskan pengampunan. Gak gampang memang, gak gampang. Saya gak bilang ini semudah itu. Tapi jagalah hatimu sebab dari sana terpancar kehidupan. Sehingga Matius 22 ayat 39 bisa digenapi. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Hukum yang pertama apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sama dengan mengasihi Tuhan adalah begini. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa orang-orang bisa tetap memperhatikan orang lain? Karena waktu kita jaga hati, kita bisa belajar mengasihi orang lain lebih lagi. Amin. Saudara, untuk mengerti apa rencana Tuhan dengan gereja, untuk saudara dan saya mengerti kemana sih sebetulnya Tuhan mau, kemana sih Tuhan berharap kita berjalan. Seringkali kita ke gereja, kita datang dengan permintaan, setuju? Seringkali kita ke gereja, kita datang dengan harapan, kita pengen dilindungi, kita pengen diberkati, kita pengen diselamatkan. Nggak salah dengan itu semua. Tapi boleh nggak hari ini kita mau memperlebar lebih jauh? Gini loh, apa yang Tuhan harapkan juga ya? Bukan cuma sekedar apa yang saya mau, tapi apa yang kira-kira ada di hati Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, ya. Walaupun kita datang dengan egois, kita datang seperti anak kecil, ya kan, yang pokoknya mikirkan aku, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi hari ini saya mau mengajak kita bertumbuh lebih lagi untuk memperhatikan ini, apa yang sebetulnya Tuhan mau. Dan kalau kita mau belajar itu, kita mesti mempelajari firman Tuhan pastinya. Matius 16 ayat 13 sampai 18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya pada murid-muridnya, kata orang siapa anak manusia itu? Jadi Tuhan suatu kali tanya sama murid-muridnya, kata orang aku ini siapa?
Hari ini izinkan Tuhan bertanya sama Bapak Ibu juga. Kata orang, Tuhan itu siapa? Kira-kira Bapak Ibu jawab apa? Murid-muridnya menjawab gini, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang bilang Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang para nabi. Nah, Tuhan mau bertanya lebih jauh, slide berikutnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, di slide berikutnya, di ayat berikutnya, sebelum ini. Ini dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Sekali lagi izinkan Tuhan tanya, orang boleh bilang begitu, tapi sekarang Tuhan mau tanya, kalau menurut kamu sendiri, aku ini siapa, kata Tuhan. Kalau menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat berikutnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Disinilah kata eklesia pertama kali disebut. Tuhan bilang nih, waktu Petrus mengenali Yesus dengan benar, waktu Petrus nggak cuma kata orang engkau Tuhan, kata orang engkau Elia, kata orang engkau Yohanes, tapi waktu Petrus mengenali Tuhan dengan benar, maka Tuhan bilang nih, engkau bukan lagi Simon, engkau bukan lagi orang yang kebawa ke kanan dan ke kiri, engkau bukan lagi orang yang kebawa apa kata orang, apa kata pendeta itu, pendeta ini dan lainnya, tapi engkau mendapatkan sendiri dari Bapa di surga. Dan engkau sekarang bukan Simon, engkau Petrus, engkau batu karang. Dan di atas pengenalan, bukan di atas pribadi Petrus, tapi di atas pengenalan Petrus itu akan Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Waktu saudara dan saya mengenal Yesus secara pribadi, maka di atas hidup kita pasti tumbuh gereja. Pasti. Pasti. Pengenalan akan Yesus akan merubah hidup saudara dan saya. Pengenalan akan Yesus yang sesungguhnya akan membuat saudara pasti bukan sekedar jadi pendatang di gereja, bukan sekedar jadi jemaat, tapi saudara akan jadi gereja. Dan hidup saudara akan jadi gereja. Saudara akan jadi berkat buat minimal keluarga saudara dulu. Orang yang mengenal Yesus dengan benar, keluarganya akan diberkati. Diberkati, saya kalau ngomong diberkati bukan uang, bukan jadi konglomerat semua, bukan. Tapi gini, keselamatan daripada Tuhan turun di sana. Sukacita dari Tuhan turun di sana. Kasih karunia dari Allah turun di sana. Dan pintu gerbang alam maut. Bahasa Inggrisnya bilang, pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Wow, nanti kita bahas soalnya. Tapi gini, apa artinya eklesia? Slide berikutnya. Eklesia dari dua kata, ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo dipanggil. Eklesia artinya dipanggil keluar. Ya, dipanggil keluar. Nah, saya mau ajak kita mengerti apa sih, kenapa Tuhan bilang engkau eklesia. Eklesia, slide berikutnya gambarnya itu ya. Nah ini, eklesia itu pada saat itu adalah organisasi yang terkenal. Organisasi apa? Selalu dalam sebuah kota, kalau ada bencana, ada kemalingan ayam misalnya, ya kan, maling jemuran, atau ada kerampokan, ada bencana kelaparan, maka yang dipanggil tua-tua kota. Pemimpin-pemimpin sepuh-sepuh, apa orang-orang berpengaruh dalam sebuah kota dipanggil keluar. Untuk apa? Rundingan. Kemarin kita kemalingan ayam untuk kesekian kalinya. Kita harus buat apa ya? Kemarin kita kemalingan jemuran untuk kesekian kalinya, kita harus buat apa ya? Atau lebih parah lagi, kita akan mengalami kelaparan, kita harus buat apa? Dan tua-tua inilah yang memutuskan nasib kotanya. Tua-tua ini yang memutuskan nasib kotanya. Sebetulnya kalau hari ini di Indonesia apa? DPRD. Saya nggak mau bilang soal politik uang, saya nggak mau bilang soal apa, tapi seharusnya yang ada di DPRD adalah orang-orang yang memang peduli sama kotanya kan? Seharusnya DPRD adalah orang-orang yang peduli sama kotanya. Dan waktu mereka berkumpul, mereka betul-betul memikirkan nasib kotanya. Mereka betul-betul memutuskan nasib kotanya. Dan tahukah saudara, sebetulnya waktu kita mengenal Yesus dengan benar, Tuhan bilang nih, kamu eklesiaku, kamu tuh DPRD-ku. Buat Indonesia, kamu DPR-ku. Saudara jangan bilang, aku mau cuma jemaat biasa. Saudara tidak pernah jadi jemaat biasa.
Tuhan melihat saudara dan saya punya potensi untuk mengubah nasib kota. Mempengaruhi bangsa. Mungkin saudara bilang, Pak siapakah saya? Nah itu yang kita harus adjust, kita harus sesuaikan. Hei, Tuhan gak melihat kita kecil. Tuhan gak melihat saudara dan saya tidak berarti orang yang malang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan melihat bersama Yesus engkau bisa melakukan perkara besar. Bersama Yesus engkau akan melakukan perkara besar. Dan waktu Tuhan bilang ini, engkau adalah eklesiaku. Dengan kata lain ini, Tuhan mempercayakan Surabaya kepada saudara. Yang benar, hei, Tuhan punya iman yang besar sama saudara. Apakah saudara percaya sama dia? Nah hanya orang yang mengenal Yesus dengan benar bisa bilang ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar, kita selalu datang ini, ya saya kan cuma saya perlu perlindungan saya. Oh iya kita perlu perlindungan, oh iya kita perlu keselamatan, oh iya kita perlu berkat daripada Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai sana. Saudara dan saya adalah eklesia yang dipanggil Tuhan. Jadi eklesia selalu berarti sekumpulan orang yang dikumpulkan atau berkumpul untuk sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuannya Allah. Untuk menentukan keputusan atas kotanya. Dan saudara mesti tahu kapan gereja menjadi populer, kapan gereja menjadi berkembang. Gereja tadinya cuma orang Kristen cuma sedikit kecil, tapi kapan ini bertumbuh menjadi besar? Salah satunya adalah waktu ada bencana kayak begini nih. Zaman dulu. Bencana begini, semua takut semua nih. Yang turun siapa? Gereja Tuhan. Gereja mula-mula turun menolong mereka sampai dalam beberapa dokumen sejarah mencatatkan begini, mereka orang-orang yang kita jauhi, mereka orang-orang yang kita anggap salah, tapi mereka lah yang menolong kita. Dan itu membuat gereja dilirik orang, kok kalian mau sih? Kami lempari batu sama kalian, kami ludahi kalian. Kok kalian mau tolong kami waktu kami mengalami masalah? Kok kamu gak pikirin dirimu sendiri? Saudara, gereja harus kembali kepada panggilan Tuhan yang sebetulnya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9, slide berikutnya. Ini kalau saudara saya tulis The Chosen di YouTube, di Google dan keluarnya ini The Chosen. Saudara The Chosen, amin saudara. Ini dia. Tapi kamulah bangsa yang terpilih. Wow. Kamulah bangsa yang terpilih. The Chosen. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, kalau baca Alkitab jangan tanpa nada saudara ya. Saudara kehilangan artinya. Bayangin ini kata-kata bangsa yang kudus, the chosen, kamu bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini saudara dan saya. Saudara bukan orang biasa. Saudara adalah bangsa yang dipilih, terpilih. Imamat yang rajani. Imam itu apa sih? Imam itu adalah orang yang bisa mendengar suara Tuhan dan didengar Tuhan. Itu saudara. Bukan cuma yang khotbah di sini yang imam, saudara imam. Makanya kalau kami di Bandung pemberkatan anak, penyerahan anak, yang kami minta doa bapaknya. Kalau saya memberkati pernikahan, yang saya suruh setelah perjamuan kudus untuk pasangan, saya bilang, sekarang kamu berdoa sebagai imamat. Pimpin istrimu berdoa. Nggak usah keras-keras, orang nggak usah dengar. Kamu ngomonglah apa yang kamu mau perkatakan pada Tuhan untuk keluarga barumu. Kenapa? Kamu imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Wow. Umat kepunyaan Allah sendiri, katakan saya umat kepunyaan Allah. Saya umat kepunyaan Allah. Nah, tapi dalam perjalanan waktu, kata eklesia tadi mengalami banyak masalah saudara. Saudara mengerti harapan Tuhan tentang eklesia? Saudara mengerti waktu kita sebut gereja itu tadi apa? Oke, eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar untuk gini. Sebetulnya kita seperti ini untuk kita mendengar firman Tuhan dan pulang dari sini kita memikirkan apa yang saya harus lakukan untuk kota ini, apa yang saya harus lakukan, apa yang Tuhan mau untuk saya buat untuk kota ini. Karena saya tahu ini, saya orang pilihan Tuhan, saya bangsa pilihan Tuhan, saya umat yang kudus, saya imamat yang rajani.
Doa saya atas kota ini akan menentukan nasib kota ini. Hidup saya akan menentukan nasib kota ini. Apa yang pulang tuh nggak cuma gini, selesai, oh saya sudah ibadah, tapi pulang dengan sesuatu. Tapi sekali lagi dalam perjalanannya, selalu ada kekuatan yang berusaha mengubah kata eklesia ini sepanjang sejarah. Terutama apa? Waktu kekristenan mulai jadi agama negara. Tadinya kekristenan diubah-ubah kan. Saudara kalau dulu mau jadi Kristen nggak bisa cari gedung ber-AC begini. Ngumpet-ngumpet. Nggak bisa pakai lighting, apalagi LED, karena belum ada zaman itu. Tapi dikejar-kejar, dibunuh. Jadi orang untuk mau jadi orang pengikut Kristus, murid Kristus mikir 1000 kali. Nggak ada zaman dulu, ayo ikut Yesus nanti kan kaya. Nggak ada. Orang rasulnya aja mati, saudara. Petrus mati, Yohanes mati, nangkap selesai saudara? Ya kan? Markus mati, Andreas mati, semua mati di Petrus salib terbalik, Markus salib X, Thomas mati ditombak di daerah India, penuh tombak dan panah. Nggak ada gini, ayo ikut Yesus nanti kan hidupmu dijaga, dilindungi, maksudnya dilindungi ini. Nggak ada malapetaka, berkat berlimpah-limpah. Kalaupun mengatakan berkat, mereka mengerti maksudnya berkat bukan menjadi konglomerat semua. Amin. Amin. Wah, tapi tiba-tiba kaisarnya bertobat, kaisar Romawi. Lagi mau perang kan? Kaisar Romawi Konstantin di tahun ke-300-an, waktu mau perang dia udah takut kalah, dia putus asa, dia lihat ke langit, dia lihat salib, gambar salib di awan. Di langit. Di situ dia merasa gini, saya mau percaya pada Yesus. Lepas dari ada yang bilang benar apa enggak semuanya dalam arti pertobatannya sungguh-sungguh atau enggak, tapi ini sejarah yang mencatat dan sejak hari itu dia, saya mau percaya Yesus, Yesus yang akan membawa kita kemenangan dan semua dibaptis. Nah, ini mulai perubahan terjadi. Kenapa? Baptisnya semua disiram air. Semua prajurit supaya apa? Kayak air jimat, saudara. Kalau kamu kena cipratan air ini nanti kita menang. Dan memang dia menang dan dia jadi raja. Dia jadi kaisar seluruh Romawi. Dan sejak itu kekristenan menjadi agama negara. Dan waktu kaisarnya jadi Kristen, maka semuanya tiba-tiba Kristen yang dikejar-kejar menjadi agama yang keren. Menjadi sebuah yang tren. Wih, kalau kaisar, gue juga gak mau kalah, gue mau kayak kaisar. Keren, apa itu? Jadi Kristen. Dan semua jadi Kristen dengan pengertian masing-masing. Pemikiran yang lama dibawa masuk semua. Nangkep maksud saya, saudara? Halo? Mereka gak betul-betul kenal Yesus. Agama yang lama, ajaran agama yang lama dibawa masuk semua. Makanya penyimpangan terjadi. Dan salah satu penyimpangan yang terjadi adalah kata eklesia. Coba slide berikutnya. Eklesia itu ada di 115 kali dalam perjanjian baru. 115 kali. Nah, saudara lihat ini? Tapi berubah artinya. Eklesia yang tadi boleh saya bilang ini, DPR-nya Allah, itu dirubah jadi basilika. Di Alkitab loh, di Alkitab. Mulai dirubah jadi basilika. Basilika artinya hall. Hall, tempat pertemuan. Dirubah lagi jadi kirche. Saudara lihat itu? Kirche. Saudara mulai kenal ya? Dari Kirche jadi church. Kirche itu Jerman. Church dan jadi gereja. Apa artinya Kirche? Apa artinya church yang akhirnya jadi gereja? Kirche artinya gini loh, tempat ibadah. Beda jauh nggak? DPR-nya Allah sama tempat ibadah. Zaman itu kalau agama apapun juga, agama bukan cuma Kristen. Mau kemana? Mau ke Kirche. Semua bilangnya mau ke Kirche karena Kirche dibilang tempat sembahyang. Mau agama apa juga Kirche. Sudah lihat ini? Sudah beda sekali artinya sama DPR-nya Allah. Sama the chosen. Beda banget. Jadi akhirnya gini, nggak lagi mikir saya the chosen one. Nggak lagi mikir bahwa saya lah orang yang dipilih Tuhan. Tapi gini, ayo kita ke tempat ibadah. Ayo kita sembahyang. Kenapa? Memang untuk menjadi DPR-nya Allah itu kan bukan suatu hal yang gampang. Betul saudara ya? Allah DPR orang saya pikir kerjaannya susah. Allah DPR anak saya aja bandelnya luar biasa. Saya sampai jungkir balik nih mikirin anak saya. Kok DPR-nya Allah? Tapi saya mau tanya, saudara mau melihat kondisi hidupmu sekarang atau melihat janji Allah? Mereka lihat kondisi hidup, akhirnya apa? Udah gak usah susah-susah DPR, udah kita ke Kirche aja yuk. Ke church apa? Sembayang, ke tempat sembayang. Jadi tanya ke tiap minggu udah sembayang belum?
Minggu udah ke tempat sembahyang, udah ke gereja belum? Kita nggak lagi jadi eklesia. Kita pertanyaan, yang penting sudah ke tempat sembahyang. Padahal Tuhan nggak pernah punya ide Kirche dalam hati Tuhan. Tuhan nggak pernah punya ide membangun, kalau kamu mengenal Yesus, maka kamu akan pergi ke tempat sembahyang. Bukan itu. Yang ada di hati Tuhan adalah kalau kamu mengenal Yesus, kamu akan jadi eklesiaku. Hidupmu akan menjadi eklesiaku. Amin. Saya harap saudara mengerti ini kenapa? Karena dari 115 kali kata eklesia disebut, 113-nya, hampir 100% diterjemahkan sebagai tempat sembahyang gereja. Sekarang ini. Jadi kata eklesia udah jarang. Mungkin beberapa saudara baru, oh saya baru tahu loh Pak kalau arti eklesia itu begitu. Oh saya baru tahu loh Pak kalau arti gereja itu begitu. Kenapa baru tahu? Memang sudah ada di Alkitab. Kenapa? Proses penterjemahan. Kenapa proses penterjemahan begitu? Karena saya tadi bilang nih, gimana juga gini, ada orang-orang yang berusaha untuk mengudang, enggak usah begitu-begitu amat lah. Yang penting tempat sembahyang. Tapi kalau saudara kembali mempelajari Alkitab dan melihat apa kata yang dipakai di aslinya, saudara akan menemukan eklesia. Saudara akan menemukan eklesia. Amin. Dan apa arti eklesia? Saudara akan menemukan arti eklesia. Pak, apa terus kita nggak boleh ngomong ini gereja sekarang? Gini, saya nggak terlalu. Yang penting pengertiannya kita benar. Amin. Jangan, oh gereja itu salah. Nggak usah begitu saudara, ya kan? Kita nggak usah begitu. Gak apa-apa pakai kata gereja, tapi pengertiannya jangan tempat sembahyang. Gak apa-apa pakai kata gereja, tapi pengertiannya eklesia. Ini bukan tempat sekedar gedung tempat ibadah yang setuju kata amin. Ini adalah kumpulan eklesia. Orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dikuduskan Tuhan. Dan orang-orang yang menyatakan kerajaan Allah bagi kota Surabaya. Waktu definisi saudara berubah dari eklesia jadi gereja, pengertian kekristenan kita berubah. Yang penting ke gereja. Dan apa? Kalau udah ke gereja, kan nanti kamu diberkati. Kalau udah gereja, kan nanti kamu lihat tokomu laris. Kalau udah gereja, oh saya kok belum dapat jodoh. Ke gereja, nanti kan Tuhan buka jalan, dapat jodoh. Ya kan? Oh saya kok bisnisnya enggak. Ke gereja, nanti kan Tuhan berkati kamu. Ke tempat sembayanglah supaya nanti gini, sembahlah Tuhan. Makanya gini, kita kalau di sini sering kali pengertian sibuk apa? Sibuk kayak Tuhan tuh kita anggap kayak merpati. Sudah tahu itu? Kita keplokin supaya datang. Tambah keras, wah, tambah lebih keras lagi, wah, supaya apa? Tuhan datang memberkati kita. Kita anggap Tuhan itu seperti gini, Tuhan pribadi yang bisa disogok-sogok. Beri, maka nanti kamu diberi. Ya, tapi begini, akhirnya gereja jadi kasino online. Kasino rohani, judi online yang sekarang lagi marak. Kenapa? Di sini kita memberi, terus kita deg-degan. Bulan ini keluar berapa kali lipat buat kita ya? 20 kali lipat, 30 kali lipat, 60 atau 100 kali lipat. Tapi waduh Anda kurang beruntung hari ini. Wah kita kecewa, kok belum beruntung. Tapi lihat gereja jadi tempat seperti itu. Padahal Tuhan tidak mau kita begitu. Ayo kita kembali kepada rencana Allah. Nah bagaimana caranya kembali kepada rencana Allah? Bagaimana saudara dan saya mengerti bahwa kita adalah eklesianya Tuhan. Kembali ke pertanyaan Tuhan. Slide berikutnya, Matius 16. Lalu Yesus bertanya, tapi katamu siapa aku ini? Nah ini yang pertanyaan Tuhan. Oke, sekarang ini kembali. Sekarang Yesus itu siapa menurutmu? Menurut ibu? Menurut Anda? Menurut dirimu? Maafkan saya pakai kata ini. Menurut kamu, Yesus itu siapa? Pribadi. Menurut kamu siapa? Katanya, oh kalau masih katanya kamu tidak akan jadi eklesianya Allah. Kenali Tuhan secara pribadi. Pak kalau saya belum tahu gimana? Ayo terima kasih karunia-Nya, belajar firman, mengenal Allah secara pribadi. Supaya kita bisa menjawab, menurutmu aku ini siapa kata Tuhan. Menurutmu, menurut Anda, menurut kamu pribadi, aku ini siapa? Sampai kita bisa bilang ini, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat. Secara pribadi pengenalan itu, Engkau adalah yang mengampuni seluruh dosaku. Seluruh, bukan sebagian, seluruh. Engkau yang menyelamatkan aku, Engkau yang menebus, Engkau yang menjadikan aku anak Allah. Waktu kita mengenal Yesus dan semakin bertumbuh dalam pengenalan Yesus, maka kita akan jadi eklesianya Tuhan.
Dan waktu saudara dan saya jadi eklesia, apa yang terjadi? Matius 16. Coba kita lihat slide berikutnya. Ini kita di ayat ini tadi kan masih, di atas batu karang ini, di atas hidup saudara, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan eklesiaku. Dan alam maut, bahasa Inggrisnya bilang ini, the gates of hell, pintu gerbang neraka tidak akan bertahan. Bukan tidak akan menguasai loh saudara, beda. Tidak akan bertahan menghadapi saudara. Kalau nggak akan menguasai itu gini, saudara masih diserang. Nangkap maksud saya? Saudara masih diserang, tapi dia nggak bisa menguasai. Tapi kalau pintu gerbang neraka tidak bisa bertahan, bicara apa? Siapa yang nyerang? Saudara yang menyerang neraka. Itu bedanya eklesia. Itu bedanya the chosen. Bukan kita sibuk bertahan diserang iblis, ayo kita minyaki rumah kita. Ayo kita berdoa supaya iblis jangan menyerang kita. Justru itu tipuannya. Membuat saudara merasa tidak mampu melawan iblis. Padahal Alkitab bilang kalau kita jadi eklesianya Tuhan, pintu gerbang alam maut tidak bisa bertahan melawan saudara. Jadi begitu saudara mengenal Yesus, neraka gemetar. Begitu saudara mengenal Yesus, iblis gemetar. Jadi nggak ada lagi yang perlu takut ke WC mulai hari ini, amin. Ya dong. Loh, Pak saya takut nanti ketemu setan gimana? Loh, setan lebih takut ketemu saudara. Mungkin saudara bilang, tapi Pak setan tuh mukanya jelek banget loh. Buat setan saudara lebih jelek lagi. Nah apa sih? Setan lihat saudara gemetar, kenapa? Alkitab digenapi, pintu gerbang alam maut nggak bisa bertahan. Saudara ngegedor neraka. Orang yang mengenal Yesus, hidupnya akan menggedor neraka, bukan digedor neraka. Amin. Saudara, saya pernah punya PJTKI, sekarang sudah tidak lagi. Saya pernah punya PJTKI dan PJTKI waktu itu saya senang dengan usaha ini sebetulnya karena apa? Sebetulnya banyak membantu orang, asal dilakukan dengan jujur, banyak membantu orang untuk pergi keluar dan mendapat penghasilan yang lebih baik. Tapi mereka datang dari desa-desa, datang dengan jimat semua. Semua datang dengan jimat. Jadi tiap hari di perusahaan itu selalu ada yang kerasukan setan. Tiap hari. Karena pakai jimat semua kan. Nah, apa yang terjadi? Terus suatu kali, tiap kali ada yang kerasukan setan, selalu panggil, siapa tuh? Itulah. Nangkap ya? Ustadznya begitu ya. Nah, waktu dipanggil, doain, disembur air, keluar. Tapi beberapa kali nggak keluar. Dan kalau nggak keluar, selalu manajernya, kalau saya pas lagi di tempat itu, datang saya, Pak, di atas ada yang kerasukan setan, Pak, tolong dong Pak. Loh kan biasa sudah panggil itu. Iya Pak, tapi nggak keluar. Iya sudah, saya ke atas. Dan kalau ke atas sudah tahu, ada bapak tersebut, ada yang lagi ngurumunin kan. Dan sudah mesti tahu, itu bukan ngusir setan di gereja. Sudah bisa mengerti maksud saya? Nggak bisa yang, nah saya cuma ini. Saya datang, semua liatin saya. Kan gitu ya. Nah ini yang saya mau bilang, ngeliatin kita itu apa? Mereka melihat siapa yang dalam kita. Saya cuma pegang kakinya, seringkali begitu. Dan saya bahkan nggak ngomong. Dalam hati saya cuma berdoa gini. Ini nggak usah jadi metode, jangan jadi metode. Ini pengalaman pribadi ya. Saya pegangnya dan saya cuma bilang gini. Iblis, aku tahu bahwa kamu tahu. Jadi nggak usah pura-pura nggak tahu. Aku tahu bahwa kamu tahu. Bahwa di dalam nama Yesus kamu harus keluar sekarang juga. Tanpa ngomong, cuma pegang kaki. Keluar saudara. Orang-orang mereka, Masya Allah, ya ampun, wih, yang sakti mandraguna. Mereka lihat seakan-akan saya nggak nginjek tanah lagi. Tapi saya mau beritahu begini loh, pintu gerbang alam maut nggak bisa bertahan sama kita. Amin. Bukan kitanya hebat, bukan. Saya penuh kekurangan. Saya masih ada keinginan berbuat dosa. Tapi siapa yang lakukan itu? Yesus yang saya kenal secara pribadi yang ada dalam diri kita. Tuhan itu yang ada dalam diri saudara dan saya. Begitu saudara dan saya datang, iblis cuma lihat, dah selesai dah gua. Selesai dah gua. Halo. Dan pengenalan Yesus itu akan membawa keluarga kita kenal Tuhan, orang-orang sekitar kita kenal Tuhan. Nah, sampai sini saya mau nanya, apa pengertian saudara tentang gereja? Apa pengertian saudara tentang gereja hari ini? Apakah eklesia atau tempat sembahyang? Udah enggak usah DPRD-an lah, udah sembahyang penting sembahyang. Saudara mengerti? Di situ perubahan yang terjadi.
Ada banyak orang yang nggak betul-betul mengalami Yesus. Mereka tapi ikut-ikut kaisar jadi Kristen. Mereka bilang udah nggak usah. Kita jadi DPR-nya Tuhan. Udah nggak usah DPR-nya Tuhan. Yang penting kita sembahyang. Yang mana saudara? Saudara dan saya yang mana? Apa pengertian saudara tentang gereja? Untuk apa kira-kira Tuhan membangun gereja ini? Kita bicara gereja ini aja. Untuk apa Tuhan membangun gereja ini? Untuk siapa gereja ini ada? Apakah untuk kumpulnya orang Kristen saja? Untuk berdoa saja? Atau banyak untuk orang-orang di luar sana juga? Mana kalau dalam pembinaan saudara sempat mengetahui bahwa gini, kami melayani orang-orang yang mabuk-mabukan, kami melayani orang-orang. Kenapa? Kami percaya bahwa gereja bukan cuma tempat buat kita saja yang sudah diampuni, tapi yang belum diampuni juga. Yang hidupnya masih kacau balau, yang masih semrawut, gak karu-karuan. Waktu mereka datang kita bilang welcome. Oh saya gak layak, saya bukan orang yang sudah baik. Kami pun bukan orang baik. Kami juga orang yang penuh kelemahan, sampai hari ini pun masih ada kelemahan. Tapi Tuhan ampuni kami, Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mengasihi kamu juga. Kita jadi skoci yang coba menolong orang lain toh. Orang-orang yang mau tenggelam di sekitar kita, kita coba tarik. Kita bukan diskoci dan bilang, salah lu sendiri sih. Makanya bertobat, makanya kita merasa diri lebih benar dan menghakimi orang lain. Gereja enggak begitu. Apa cirinya gereja? Apa bedanya gereja dengan eklesia? Eklesia itu God-centered. Kayak gini, kenapa saya ajak kita belajar eklesia? Supaya kita God-centered. Apa yang Tuhan mau sih sebetulnya? Itu yang kita belajar kan? Bukan apa yang saya mau kan? Gereja seringkali isinya apa yang saya mau. Saya pengen kaya, saya pengen diberkati, saya pengen keluarga saya dijaga, saya pengen jangan kena COVID. Ya itu doa kita semua, tapi selesai sampai sini. Self-centered itu gereja. Tempat sembahyang itu self-centered, betul nggak? Kenapa kita bawa sesajen? Kenapa orang bawa sesajen? Kenapa? Berdoa untuk keinginannya. Tapi eklesia God-centered. Kalau gereja fokus utamanya apa? Sembahyang, namanya juga tempat sembahyang. Yang penting kita sudah sembahyang, pulang, dah kita nggak peduli lagi apa firman Tuhan tadi bilang, nggak peduli lagi apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang penting saya sudah ke gereja hari ini. Tapi eklesia fokusnya adalah gini, hidup saya adalah ibadah saya. Hidup saya adalah ibadah saya. Waktu saya bekerja, itu ibadah saya. Waktu saya di rumah, itu ibadah saya. Waktu saya bicara sama anak saya, itu ibadah saya. Waktu saya bicara sama pasangan saya, itu ibadah saya. Gereja fokusnya program. Apa programnya? Malam pujian penyembahan. Nggak salah loh ya, tapi bukan cuma itu kan. Pelajaran, kelas pelajaran Alkitab. Kalau eklesia, fokusnya apa? Jiwa-jiwa. Tadi Scott menyelamatkan orang. Kenapa? Kita tahu kita dipilih untuk menentukan nasib kota, bukan cuma untuk kita, nasib kita. Amin. Coba kita lihat slide berikutnya. Ada 7 area kehidupan. Nah ini harusnya gereja bergerak di sini. Eklesia bergerak di sini. Menurut penelitian ada 7 area, 7 pilar kalau saudara di gereja-gereja bilang 7 pilar kehidupan manusia yang akan mengubah orang. Apa itu? Yang pertama art, entertainment, sport. Yang kedua bisnis. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat family. Yang kelima politik. Yang keenam media. Yang ketujuh kerohanian. Nah dari 7 area ini, kalau saudara mau jadi eklesia, lihat nih. Saudara mulai belajar apa? Oke, saya tahu saya orang pilihan Tuhan. Apa panggilan saya? Di mana panggilan saya? Dari 7 ini, dari 7 ini di mana panggilan saya? Ada yang di art mungkin. Ada yang di sport mungkin. Salah satu anak kami perempuan loh. Sekarang jadi pelatih futsal. Salah wanita terbaik di Indonesia. Yang lain cowok, dia perempuan sendiri. Dan dia juara 2 nasional. Dari mana anak-anaknya yang dilatih? Dari mana? Dia pergi ke jalan-jalan, dia lihat anak perempuan ada yang main-main bola. Anak perempuan di kota, tapi yang di gang-gang loh. Tanya, mau gak kamu? Saya ajarin main bola. Tak ajarin main bola, berprestasi. Sekarang semua anak itu juara 2 nasional dapat beasiswa kuliah semua. Tapi dia enggak cuma urusin, dia datang ke keluarganya. Dia datang, terlalu panjang kalau saya cerita, tapi dia coba merubah budaya karena buat orang-orang di Bandung, di kota, anak perempuan cukup sampai SMA, sudah enggak usah sekolah lagi, kawin. Dia cuma mau bilang sama orang tuanya dan anaknya, anak ini bisa punya masa depan yang baru. Anak ini
dia latih mereka begitu rupa. Kenapa? Main lewat sport. Itu baru satu contoh. Bisnis, saudara di bisnis. Beberapa sadar, bisnis saya punya Tuhan. Dan uang yang saya dapat ini punya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau uang ini dipakai? Bukan cuma beli mobil lagi dan lagi dan lagi. Nggak salah punya mobil bagus, nggak salah beli barang bermerek. Tapi juga tidak terus-terusan hanya untuk itu kan, amin saudara. Kita mulai bertanya, Tuhan kok berkati aku begitu rupa? Untuk apa semua ini ada? Karena kita tahu di bisnis inilah kita mau memuliakan Tuhan. Bukan cuma uangnya, tapi cara mengelola bisnisnya. Cara kita bersikap terhadap karyawan kita. Wow. Suatu kali ada seorang yang pengusaha cukup di Bandung termasuk paling besar. Dia bilang ini sama saya, Di, gue mau nanya sama lu. Kalau di Bandung kami maaf, lu gua gitu saudara ya. Karena saya termasuk lebih muda dari mereka. Jadi Di, gue mau nanya sama lu walaupun saya pendetanya. Gue hidup buat apa ya? Gue pikir dulu gue hidup buat kaya. Sekarang gue udah punya boleh dibilang sampai turunan berapa juga gak habis nih duit. Cuma gue ngerasa gue goblok banget sekarang. Buat apa gue cari duit ini? Gue makan cuma 3 kali, kelebihan lagi kolesterol. Ya kan? Gue mau apa? Gue judi enggak, main perempuan enggak gini. Gue mau buat apa semua ini? Sementara gue kalau ke gereja jadi asyar bosen. Ini dia bilang ini. Salam-salaman terus, aduh gue kayaknya bosen. Main musik nggak bisa, nyanyi fales, khotbah grogi. Jadi gue buat apa hidup di dunia ini? Waktu dia mempelajari ini, yang tadi, dia mempelajari, dia mulai lihat nih, oh saya di bisnis. Sudah tahu apa yang dia buat? Dia bikin klinik, mungkin sudah buat, tapi dia buat ini dengan hatinya. Saya tahu sekarang, saya eklesianya Tuhan, saya bertanggung jawab atas karyawan saya buat klinik. Dan dia buat klinik bukan cuma buat karyawannya, buat seluruh anggota keluarga karyawannya. Dia punya karyawan sekitar 6.000, buat seluruh anggota karyawannya. Jadi bisa bawa anaknya, bisa bawa pasangnya, bisa. Suatu kali dia keluar dari pabriknya, dia telepon saya. Dia bilang, Di, gue lagi di depan, gue lagi mau keluar pabrik gue. Gue lagi di depan klinik. Dan gue lihat orang ngantri masuk klinik, keluarga karyawan. Gue tahu gue hidup buat apa sekarang. Dan saudara tahu, dia bukan pendeta. Tapi orang bilang ini, kalau mau lihat Kristen, lihat dia. Wow, eklesia. Nggak maksud saya saudara? Yang ngomong ini bukan orang Kristen loh. Bilang ini, kalau mau lihat Kristen, lihat orang itu. Sementara kita banyak pendeta, saya mewakili saya dan teman-teman saya, banyak pendeta. Melihat pendeta, kayak bukan Kristen, kan begitu saudara ya. Tapi lihat pengusaha ini, mau lihat Kristen, lihat dia. Waktu kita mengenal Yesus secara pribadi, di atas batu karang ini, di atas pengenalan akan Tuhan Yesus, kamu akan jadi eklesiaku. Dan pintu gerbang alam maut tidak bisa bertahan atasnya. Saya tutup dengan begini, suruh lihat ini. Slide berikutnya. Ada lagi yang terbeban, yang gambar foto-foto ada? Nah itu dia. Nah ini dia. Ini pelayanan saudara sepupu. Ada satu yang bertobat mengenal Yesus, dan waktu dia mengenal Yesus saya tahu, saya dipanggil untuk saudara-saudara saya. Lihat itu. Kalau datang, saya tidak pernah datang ke komunitas ini. Kenapa? Kalau saya datang mereka kaget. Lebih baik saya bikin kaget kan. Orang kalau kaget bahaya jantungnya saudara ya. Jadi saya tidak usah bikin kaget. Tidak perlu saya muncul-muncul. Biar dia yang melayani. Kenapa? Siapa dia? Jemaat. Pendeta? Bukan. Tapi dia tahu dia eklesianya Tuhan. Slide berikutnya. Ada apartemen transit yang kita mau adopsi. Saudara lihat yang tinggal di situ, tapi kita punya hati buat mereka. Kristenisasi? No. Kita berbagi tentang kasih, kita menceritakan kebaikan nanti gini. Lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat mereka. Ya. Slide berikutnya. Beda-beda. Ini jemaat. Nah ini Ibu Indri Pardede itu. Dia turun membantu gereja, dia terbebani sama gereja. Dia bantu hamba-hamba Tuhan. Dia bantu perbaiki gedung-gedung gereja. Mereka, bukan dia, mereka. Dia dan komunitasnya pun. Slide berikutnya. Ada geng motor juga ikut bertobat kan? Kapan-kapan saya cerita sama saudara bagaimana mereka bertobat. Mereka bertobat. Mereka bertobat cuma begini, tanya suatu kali. Mereka kumpul pertama kali. Wah udah gitu semua. Terus waktu saya share pertama, angkat tangan. Pak Pendeta, tolong kasih tahu kami bagaimana kami
bisa masuk surga. Ya kan? Oh gini, Pak Pendeta tolong kasih tahu kami bagaimana kami bisa berhenti berbuat dosa. Itu pertanyaannya. Dan saya jawab gini, Pak, saya tidak akan bahas dosa sama bapak-bapak. Bro, kalau di situ bro panggilnya. Bro, saya tidak bisa naik motor, suruh mesti tahu itu ya. Jangan suruh pikir saya juga naik motor. No. Saya tidak bisa naik motor. Naik sepeda juga grogi. Serius. Saya nggak suka naik itu di roda 2 di jalanan. Ada was-was gitu, takut keserempet. Tapi waktu itu, bro, gimana caranya? Pastor, bagaimana berhenti berbuat dosa? Bro, saya tidak akan bahas dosa di sini. Saya mau cerita tentang Tuhan yang saya kenal. Oke? Dan mereka setahun saya terus cerita tentang bagaimana Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi mereka. Sudah tahu, waktu suatu kali saya lihat mereka, muka mereka merah semua. Kayak begini, merah. Saya pikir ini, wah habis minum ini. Saya pikir habis minum, saudara. Ternyata satu-satu gigit bibir. Waktu saya cerita bagaimana Tuhan mengasihi mereka walaupun mereka masih berdosa. Tuhan mati di salib buat mereka, bagaimana mereka masih berbuat dosa. Mereka tuh mau nangis, tapi kan gengsi. Motor gede semua saudara, badan gede-gede, tato di mana-mana, nggak ada yang tato Mickey Mouse, enggak, tatonya serem-serem semua. Mereka lihat saya, merah mukanya, saya pikir habis minum, karena kan masih setengah-setengah begitu. Saudara. Taunya mereka tahan nangis, tapi gengsi nggak berani lihat kiri kanan. Saya di depan sampai pengen ketawa sebetulnya, melihat mereka, ya ampun kok bisa begitunya. Kenapa? Mereka mendengar kasih Tuhan. Nggak langsung berubah drastis gimana, tapi berubah luar biasa. Dan yang terjadi, ini bulan lalu, mereka ke Pangandaran untuk memperhatikan nelayan-nelayan di sana. Ini yang mereka bisa buat. Suatu kali mereka datang kebaktian ke gereja, semua hari khusus itu datang semua. Wah kalau saudara lihat saudara, itu gereja hari itu kalau saya kok suka. Isinya orang-orang yang nggak mungkin sudah pernah bayangan mereka ada di gereja. Rambutnya yang aneh-aneh semua. Laki loh kebanyakan, yang perempuan juga ada, bikers wanita. Datang untuk apa? Mereka pengen belajar kenal Yesus. Kenapa? Karena ada 1-2 orang di antara mereka yang mengalami Yesus secara pribadi. Mengalami kasih karunia, diampuni, diterima oleh Allah. Dan waktu mereka mengenal Yesus, mereka jadi eklesia. Dan mereka bawa pengaruh di HDCI Ministry. Satu-satunya HDCI yang punya ministry cuma yang di Bandung ini sampai hari ini. Saya berdoa supaya di Surabaya ada di sini geng motor. Saya berdoa geng motor saudara mengalami lawatan Tuhan. Slide berikutnya. Slide berikut terakhir ya. Rumah Ruth. Satu orang yang punya hati untuk bayi-bayi yang dibuang. Jadi banyak yang hamil, mengandung termasuk anak pendeta saudara. Mau digugurin. Kami tampung aja. Hari ini mungkin ada 20-an anak bayi ditampung. Tambah lama tambah banyak, bingung sih saudara. Saudara punya satu bayi aja pusing kan, betul enggak? Kembar tambah pusing. Ini 27 pada saat yang bersamaan saudara. Apa enggak pusing? Tapi mereka punya hati luar biasa, mereka pelihara, mereka ini. Tapi selalu ada tantangan. Saya mau bilang bukan enggak ada tantangan, difitnah sama lingkungan kan. Kristenisasi dan sebagainya, didatengin dinas, diperiksa, harus pindah nih sekarang, harus pindah cari tempat lagi. Tapi dinas sampai bilang ini, sebetulnya yang kalian lakukan tuh luar biasa. Tapi karena udah ada oknum-oknum yang ini, biasa kan sudah tahu itu kan. Tapi lihat ini, apa mereka berhenti? No. Kenapa mereka sampai di fitnah? Salah satunya kalau saya boleh cerita. Itu kan macam-macam ditampung situ kan diterima. Sebelum melahirkan si ibu ini mungkin di kamar mandi. Kamar mandinya tulisan Galatia 5, buah borol, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Ya kan? Waktu dia lihat begitu punya anak. Nama anaknya apa? Galatia. Dia bilang jangan Galatia dong bu. Saya kok inginnya Galatia ya. Mau dilarang gimana saudara? Ibunya pengen kasih nama Galatia. Tapi waktu akte dibuat. Wah kristenisasi ini. Ya, tantangan ada, ya kita berusaha sebijaksana mungkin dan semuanya. Tapi saya cuma bilang, kenapa kita tidak bisa berhenti lakukan ini? Apakah ini semua di bawah naungan, di bawah bendera CLCC gereja? No, masing-masing kita dorong bikin yayasan masing-masing. Kenapa? Supaya tidak usah semua jadi terlalu birokrasi. Saudara mengerti maksud saya? Supaya jangan saya merasa, ini punya saya. No, ini punya jemaat. Ini semua jemaat yang bergerak. Ini semua jemaat yang menemukan callingnya bergerak. Apakah sudah berubah Bandung? Menurut saya ini seperti setetes air di tengah lautan. Itulah kita. Tapi begini loh. Kalau Tuhan mempercayakan itu, lakukan bagianmu. Biarkan Tuhan melakukan bagian yang lain. Biar gereja mempesona dunia. Lewat apa? Kasih Tuhan yang dipraktekkan. The chosen, jadilah eklesia. Jangan jadi gereja saja. Amin.
Jadilah eklesia. Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Tuhan, aku selesai menyampaikan firman-Mu. Aku berdoa, aku menyampaikan dengan keterbatasanku. Aku berdoa biar Roh Kudus yang bicara pada kami. Bakar hati setiap kami di tempat ini Tuhan. Buat kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Biar kami mengenal Yesus, bukan mengenal agama Kristen. Tapi biarlah kami mengenal Yesus. Dan biarlah itu mengubah kami untuk menjadikan kami eklesia-mu. Terima kasih untuk semuanya. Biar Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan, puji Tuhan, mari yang diberkati firman Tuhan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Pengumuman gereja sepekan, yang pertama, kami atas nama jemaat The Chosen dan para pengurus mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pastor Andi Setiawan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman gereja sepekan, Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melalui QR Code atau transfer di rekening yang sudah tertera di layar, atau bisa juga memasukkan di amplop yang sudah tersedia di bangku-bangku dan dimasukkan di kotak persembahan di depan pintu masuk. Kemudian setiap hari Senin dan Jumat, ibadah semangat pagi diadakan pada pukul 5 pagi sampai pukul 6. Jadi setiap hari Senin dan Jumat semangat pagi diadakan pada pukul 5 pagi. Kemudian pada hari Rabu malam pukul 7 malam kita mengadakan live worship setiap hari Rabu malam. Dan semuanya itu bisa diikuti melalui Zoom dan Bapak Ibu Saudara bisa mengakses Zoom ID-nya dilihat di Instagram atau di WhatsApp group. Ya, setiap hari Rabu live worship dan Senin sampai Jumat semangat pagi pada pukul 5 pagi. Untuk ibadah minggu depan pada pukul 9 dan 11 kita akan dilayani oleh Bapak Rubin Ong dari Jakarta. Bapak Rubin Ong dari Jakarta. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesaikan ibadah pertama kami. Kami juga bersyukur berterima kasih Engkau mengingatkan kami tentang keberadaan kami sebagai umat pilihan Allah. Biarlah kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Itulah keberadaan kami, juga keberadaan gereja Tuhan. Gereja bukan hanya sekedar tempat ibadah,
Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa gereja punya fungsi yang lebih dari itu. Amin. Menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dengan segala berkat yang terbaik gereja yang dikembalakannya, juga keluarganya Tuhan, istri dan anaknya. Tuhan berkati juga bisnis pekerjaannya. Biar Engkau menyertai menuntun hamba-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu kepada hamba-Mu. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat GBI The Chosen Tuhan. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati bisnis pekerjaan mereka. Tuhan memberkati juga studi mereka. Biar Engkau menyertai menuntun setiap langkah mereka. Di masa sulit kami percaya kasih penyertaan Tuhan akan senantiasa terus pada kami semuanya sebagai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Yang sedang berbeban berat Tuhan mengangkat beban mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa tetap membawa bangsa negara kami yang kami cintai ini ke dalam tangan. Tuhan menyertai bangsa kami. Tuhan, kiranya jikalau Tuhan berkenan memberikan belas kasih Tuhan, biarlah Tuhan membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID ini Tuhan. Engkau yang menuntun menyertai, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu di negara kami, di bangsa kami, maupun juga di dunia Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, seluruh lembaga tinggi negara, seluruh pejabat tinggi yang ada di negara kami. Juga Tuhan seluruh kepala daerah. Biarlah mereka boleh bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyatnya. Bukan untuk kepentingan pribadi mereka atau kelompok mereka atau golongan mereka. Berikan kepada mereka hidup takut akan Tuhan. Berkati TNI Polri Tuhan sebagai garda terdepan untuk keamanan di negara kami. Berkati juga tim medis sebagai garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang berpisah satu sama lain. Apapun yang menjadi kegiatan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kami lewati, biarlah Tuhan berkenan menyertai menuntun setiap langkah kami. Dan pertemukan kami kembali Tuhan di minggu yang akan datang di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih Bapa atas semua kemurahan kasih-Mu. Kami akan menerima berkat yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Kami mengangkat tangan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah umat yang dikhususkan dan dipilih Tuhan. Dan Engkau adalah bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertai dan melindungi Engkau dan keluargamu, serta memberkati bisnis pekerjaanmu, studimu, serta pelayananmu. Tuhan akan menyinarkan kemuliaannya kepadamu dan Engkau akan hidup dalam kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Engkau akan hidup dalam damai sejahteranya. Sekarang terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan, penghiburan, serta kekuatan dari Allah Roh Kudus. Biarlah itu beserta dengan kita. Mulai dari pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.